Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ius Manggung dalam materi mata pelajaran Ekonomi Akuntansi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Apa saja yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, pemakai informasi akuntansi, karakteristik kualitas informasi akuntansi, dan prinsip dasar akuntansi. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Seperti biasa, peta konsep alur pembelajaran dapat kita lihat di dalam diagram berikut ini. Akuntansi sebagai sistem informasi terbagi menjadi beberapa subtema, diantaranya adalah sejarah akuntansi, terdiri dari sejarah singkat akuntansi, kemudian pengertian dan manfaat akuntansi, itu terdiri dari kegiatan akuntansi, kegunaan akuntansi. Kemudian subtema yang ketiga adalah pemakai informasi akuntansi, itu terbagi menjadi investor, karyawan, kreditor, pemasok, dan kreditor usaha lainnya pelanggan. Kemudian subtema yang keempat yaitu karakteristik kualitas informasi akuntansi, yaitu terdiri dari dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat diperbandingkan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip dasar akuntansi, yaitu terdiri dari harga prinsip perolehan, prinsip realisasi penghasilan, prinsip objektif, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip konsistensi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah singkat akuntansi. Kebutuhan akuntansi sejak zaman dahulu sudah dirasakan. Catatan tertua yang diketemukan sampai saat ini sejak 3600 sebelum Masehi dalam catatan tablet dari Tanah Liat untuk pembayaran upah di Babilonia, Mesir kuno. Pemerintah kota di Yunani dan Raja William the Conqueror di abad ke-11 di Inggris untuk mengetahui keuangan kerajaan. Pada tahun 1494, pertama kali diperkenalkan sistem pencatatan lebih lengkap yang disebut dengan buku berpasangan atau double entry. Penulisnya adalah seorang rahib dari Orde Fransiskan bernama Luca Paciolo, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia dan diberi gelar The Father of Accounting. Bentuk tata buku gaya Belanda yang sudah berurat akar selama masa penjajahan secara berangsur-angsur telah ditinggalkan dan sekarang telah mengacu kepada bentuk akuntansi gaya Amerika, yaitu Anglo-Saxon, atau akuntansi modern dari manual menjadi komputer akuntansi. Subtema berikutnya adalah pengertian dan manfaat akuntansi. Pengertian akuntansi terbagi menjadi dua sudut pandang, yaitu yang pertama, pengertian dari sudut pemakai. Akuntansi merupakan ilmu yang menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Kemudian yang kedua, pengertian dari sudut proses kegiatannya, bahwa akuntansi merupakan kegiatan mencatat, menggolongkan, membuat ikhtisar, menyajikan, melaporkan, serta melakukan analisa data transaksi keuangan perusahaan. Manfaat akuntansi. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Jadi secara umum, manfaat akuntansi adalah yang pertama untuk mendapatkan informasi ekonomi keuangan yang akurat. Kemudian yang kedua, untuk memberikan pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk mengendalikan perusahaan dengan mengontrol dan menilai jalannya perusahaan. Kemudian yang keempat, di bidang pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan tentang ilmu akuntansi di kalangan pelajar. Kemudian subtema berikutnya adalah pemakai informasi akuntansi. Dapat kita lihat dalam diagram berikut ini, di mana data ekonomi, identifikasi pihak pemakai, dan data non-ekonomi akan tergabung ke dalam sistem akuntansi yang kemudian diolah menjadi data informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, kemudian pengambilan keputusan, dan juga sangat dibutuhkan oleh pihak internal, terutama oleh investor, pemerintah, kreditor, dan pengguna lainnya. Untuk lebih jelasnya,
Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah investor, gunanya untuk mengetahui status keuangan dan prospek keuangan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah bank dan pemasok, untuk menilai sehat tidaknya keuangan perusahaan dan menaksir besarnya risiko sebelum memberikan pinjaman atau kredit. Kemudian yang ketiga adalah lembaga pemerintah, gunanya untuk kepentingan perpajakan. Kemudian yang keempat yaitu karyawan dan serikat pekerja, gunanya untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian yang kelima adalah manajemen, yaitu membantu dalam mengevaluasi operasi yang sedang berjalan dan merencanakan operasi yang akan datang. Kemudian yang keenam adalah masyarakat, untuk menilai kecenderungan dan perkembangan perusahaan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kemudian yang ketujuh adalah pelanggan, untuk menilai keberlangsungan perusahaan. Kemudian subtema berikutnya adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah untuk disajikan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Terdapat 4 karakteristik utama kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang akan berguna bagi para pemakainya, yaitu yang pertama adalah dapat dipahami atau understandability. Artinya informasi yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pemakainya dengan asumsi pemakai memiliki pengetahuan ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Kemudian yang kedua adalah relevan atau relevance. Artinya, informasi harus bernilai prediktif. Maksudnya adalah informasi tersebut mampu membantu pemakai memprediksi hasil atau akibat peristiwa masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah keandalan atau reliability. Artinya, informasi yang disajikan harus benar dan dapat dipercaya oleh pemakainya dan tidak mengandung pengertian yang menyesatkan, serta dapat diandalkan sebagai penyajian yang bebas dari kesalahan material. Kemudian yang keempat adalah dapat diperbandingkan atau comparability. Artinya, informasi dapat dibandingkan oleh pemakainya dari waktu ke waktu sehingga dapat diketahui kecenderungan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang sejenis pada periode yang sama. Kemudian yang kelima adalah substansi mengungguli bentuk. Artinya, informasi yang disajikan dicatat sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Kemudian yang keenam, tepat waktu dan lengkap. Artinya, informasi yang disajikan tepat waktu dan sesuai dengan fakta keuangan yang penting. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk saksikan part 2-nya.